Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya semuanya dalam keadaan baik. Mari saudara-saudara, kita mau belajar kembali akan firman-Nya. Buka Alkitab saudara dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 begini firman-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekali lagi saudara-saudara, di sana dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara, saat ini temanya saya mau angkat, yaitu bicara tentang back to the truth, kembali kepada kebenaran. Saudara, saat ini ada banyak orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dan sebagainya, saudara-saudara. Dan selalu dihubung-hubungkan, selalu disalahkan dengan adanya situasi dan kondisi pandemi corona saat ini yang sedang merajalela. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dengan pandemi corona sebetulnya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu juga ada banyak orang mengalami kecemasan, ada banyak orang mengalami kekhawatiran. Khawatir makanan, khawatir mencari uang, khawatir apapun juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang saya bacakan atau ayat-ayat yang kita mau pelajari pada saat ini sudah sangat familiar. Pasti saudara-saudara juga pernah membaca atau pernah mendengarnya. Tapi saya mau mengajak kita belajar, ada satu intinya. Di sana dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting? Hidup itu lebih penting. Kata hidup ini berasal dari bahasa aslinya namanya fushe. Fushe, saudara-saudara. Fushe itu arti katanya ada 3 bagian. Yang pertama, mari kita belajar, saudara-saudara. Arti yang pertama di sana berbicara tentang kata fushe, itu artinya tentang harga dari hidup. Harga dari hidup, saudara-saudara. Mengapa ada banyak orang khawatir? Karena mereka tidak mengerti sebetulnya harga hidupnya itu juga sudah sangat mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita sungguh-sungguh belajar tentang hal ini, saudara, supaya kita tidak pernah khawatir di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah harga hidup. Saudara, perlu kita ketahui sungguh-sungguh, hidup kita ini sangat berharga. Hidup kita ini sangat-sangat berharga, luar biasa. Bahkan tak tertandingi dengan apapun juga, tak ternilai dengan apapun juga. Karena kenapa? Karena harga hidup kita begitu mahal, begitu luar biasa, saudara-saudara. Karena itu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menembus kita dari dosa-dosa. Tuhan Yesus mengambil kita, menyelamatkan kita. Karena harga hidup kita. Saudara, tahukah harga hidup kita berapa? Harga hidup kita adalah seharga dengan darah Kristus. Begitu mahal bukan? Begitu hebat bukan? Begitu luar biasa, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup kita. Artinya begini, saudara, kalau hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti melindungi dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita khawatir. Wah, cari uang, wah begini, saudara, untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Makanan, pakaian, dan sebagainya, pendidikan, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti dan kita sungguh-sungguh mengimani bahwa kita ini berharga, kita tahu, saudara, bahwa harga hidup kita sangat-sangat luar biasa. Poin yang kedua, saudara-saudara, kita masuk kepada poin yang kedua. Kata fushe artinya, saudara, mengisi hidup. Ya, mengisi hidup, saudara. Tentang mengisi hidup. Hidup yang bagaimana? Ya, hidup yang berkualitas, saudara. Seringkali atau rutinitas kita terjebak, saudara-saudara. Biasanya bangun pagi, lalu kita mandi atau mungkin sarapan dulu, lalu kita tergesa-gesa berangkat ke kantor, berangkat ke kuliah, atau melakukan pekerjaan apapun. Lalu selesai sore, kita pulang, kita istirahat sejenak, makan malam, lalu kita tidur, lalu besoknya paginya, demikian lagi, saudara-saudara. Ini yang namanya hidup yang rutinitas. Ini yang namanya hidup karena kebiasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata fushe artinya, saudara, mengisi hidup. Yang Tuhan mau bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudara.
Kita bukan hari demi hari, bukan yang kita pikirkan hanya cari uang, cari rezeki, cari ketenaran dan sebagainya, bermain-main dan sebagainya, saudara. Ini yang seringkali kita terjebak, makanya kita lalu jadi khawatir, lalu kita jadi bimbang, lalu kita jadi cemas, karena kita tidak tahu mengisi hidup kita. Mulai hari ini, saudara, kita mau belajar, kita mengisi hidup kita, apalagi di zaman pandemi corona ini, saudara, di mana kita harus lebih banyak di rumah saja. Kita bisa isi hidup kita. Salah satunya, sekali lagi, saya berulang-ulang menegaskan, saudara-saudara, mumpung kita bisa ada di rumah banyak waktu, mari kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ini artinya mengisi hidup yang berkualitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hidup dengan rutinitas. Nanti kita akan terjebak, lalu kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi bimbang, dan sebagainya. Poin yang ketiga, arti kata pusye, artinya saudara-saudara, bicara tentang tujuan hidup. Tujuan hidup, saudara-saudara. Ini yang seringkali juga menjadi persoalan. Kenapa ada banyak orang menjadi bingung, menjadi khawatir akan hidupnya, menjadi cemas dan segalanya, galau dan sebagainya. Saudara, karena kenapa? Karena tidak mengerti tujuan hidupnya. Dipikir tujuan hidupnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari rezeki, hanya untuk mencari pacar, hanya untuk melakukan apapun juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan tujuan hidup, saudara. Tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan membayar hidup kita dengan harga darahnya yang mahal? Supaya kita memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misi hidup kita di dunia ini adalah sesuai kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Itulah misi hidup kita di muka bumi ini, saudara. Bukan hanya sekedar cari uang kerja pagi sampai malam, hari demi hari, minggu demi minggu. Bukan itu, saudara-saudara. Bukan berarti saya mau katakan itu salah, ya itu baik juga. Tetapi intinya lebih dari itu. Mari saudara-saudara, kita mau lakukan betul-betul ayat ini, saudara. Jadi kalau kita mengerti ayat ini, maka kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah bimbang akan apapun juga. Mari saudara-saudara, kita mengatur hidup kita mulai saat ini. Kita mengerti bahwa hidup ini bukan cuma mikirin kerja, bukan cuma mikirin uang, bukan cuma mikirin cari makan dan sebagainya. Bukan. Ada jauh yang lebih indah arti dari hidup itu sendiri. yakni harga hidup kita, mengisi hidup kita, tujuan hidup kita. Mari kita aminkan firman. Kita mau datang, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan saat ini. Meteraikanlah firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan, ajari kami sungguh-sungguh mengerti hidup kami, tujuan hidup kami, mengisi hidup kami, bahkan harga hidup kami yang sedemikian mahal dibayar dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami tidak perlu khawatir, sehingga kami lepas dari rasa kekhawatiran, kecemasan apapun juga di dalam menjalani kehidupan hari-hari demi hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati bila mana ada penonton atau ada anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini, mereka yang membutuhkan jamahan-Mu, yang membutuhkan pertolongan karena dalam masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati Bapa di surga, Kau jamah hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Fidu mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.